Halo semua, oke. Hari ini kita akan review mengenai monitor LG Ultrafine Display Ergo yang 32 inch. Ditulis 31 inch, 31,5 inch. Teman-teman bisa lihat. Oke, nah ini. Sebelum saya menjelaskan, di sini saya berdasarkan pengalaman aja sih, pernah nyobain sebentar. Ini awalnya kenapa saya memilih monitor ini itu karena pertama saya searching di website Apple luar negeri. Nah ini dia. Jadi di website Apple luar negeri ini di bagian Mac aksesorisnya itu sebetulnya terdapat namanya LG Ultrafine 4K display. Ya seperti teman-teman ketahui, kalau teman-teman pernah menjadi seorang videographer dan coloring MacBook itu teman-teman tahulah gimana rasanya, warnanya sangat real sekali gitu loh. Saya tidak akan banyak berbicara teknis karena teman-teman sebetulnya bisa searching sendiri ya soal teknis, cuman secara pengalaman itu saya coloring video untuk video komersial atau untuk dokumenter atau apapun itulah, itu sangat nyaman sekali dan enak sekali di monitor Apple itu. Nah, sedangkan si website Apple-nya ini merekomendasikan salah satunya adalah LG Ultrafine 4K display. Ini secara tidak sengaja saya menemukan monitor ini. Ini sebetulnya bentuknya berbeda ya di antara LG Ultrafine 4K yang di website Apple ini dengan yang saya dapatkan ini. Tapi setidaknya mendekati lah karena namanya juga sama-sama LG Ultrafine 4K display. Ini dia teman-teman, nanti linknya saya cantumin ya di deskripsi. Tapi untuk sekarang kita fokus unboxing aja. Sebetulnya dari spesifikasinya aja ini udah beda. Ini sebetulnya udah dibuka dari sananya ya, karena mungkin seperti yang teman-teman lihat ya, ini kayak ditempel lagi sama lakban di atasnya, karena mungkin untuk mengecek apakah maksudnya ada kerusakan atau enggak. Kita buka ya. Nah langsung, oke. Ini mungkin kamera depan nggak kelihatan, tapi kamera atas bisa. Nah ini dia. Ini adalah perlengkapan seperti drivernya mungkin, atau nah ini drivernya ya, tapi mungkin sudah tidak zaman, ini nggak tahu apa nih. Teman-teman bisa komen ya kalau misalkan teman-teman tahu ini buat apa. Mungkin cover belakangnya ini buku garansinya, manual book garansinya dan sebagainya, cara menyimpannya seperti apa. Oh iya, teman-teman juga perlu diketahui kalau ini support Type-C yang bisa berfungsi sebagai HDMI juga sebetulnya. Ini garansinya, monitor LCD LED, buku manual pemilik, ini sebenarnya udah bahasa Indonesia. Oke, kita singkirkan dulu ya untuk manual book dan ininya. Dulu, ini juga stikernya, LG simple banget ya. Kita kepinggirkan dulu. Ini Type-C-nya ya. Type-C-nya juga build quality-nya bagus banget ya. Beda dengan Type-C yang biasa. Ini langsung bisa connect ke MacBook. Yang Type-C ini udah langsung bisa mirror. Ini juga ada semacam power extender ya. Semacam kabel power tambahan ya ini. Teman-teman bisa lihat. Ini juga. Nah, untuk memanjangkan ya, mungkin untuk lewat belakangnya. Nah, ini juga support HDMI nih. Ada kabel HDMI juga udah dikasih ya, kalau misalkan teman-teman masih menggunakan HDMI selain MacBook ya. Oh, jadi monitor ini tuh standnya itu dijepit ya, bukan berdiri seperti biasanya yang ada tatakan, ada alas gitunya, tapi harus dijepit ke meja. Otomatis mejanya harus tipis, harus sesuai dengan, ya nggak tipis-tipis banget sih, tapi lebih kuat lah penjepitnya. Ini kabel powernya. Ini ternyata untuk tihangnya ya, ini bisa lihat ya, juga bisa lihat untuk menyambung ke si monitornya. Nah, jadi monitornya di sini, SIM-nya dijepit deh ke si meja seperti itu. Ini udah nyambung ya. Oh, sama sih penjepit. Terlihat ya ininya. Nah, teman-teman boleh di komen ini buat apa fungsinya. Mungkin untuk penjepit di atasnya. Ini juga ada karet ya. Ini ada kunci-kuncinya ya. Iya, ada kunci-kuncinya. Nah, perbedaan dengan yang direkomendasikan di website Apple luar negeri, di website Apple luar negeri itu
si monitornya tuh 27 inch, sedangkan ini 32 inch ya. Dan di Apple yang di luar negeri itu belum ada support HDMI-nya, sedangkan yang ini ada. Nanti saya compare ya, saya cantumkan di deskripsi untuk monitor yang direkomendasikan di website Apple luar negeri dengan yang saya dapat di Indonesia ini. Nah, ini untuk monitornya. Ini tidak ada lagi ya, tidak ada lagi di kardusnya, kosong. Oke, kita sedikit melihat ininya ya. Nah, jadi bentuknya tuh sebetulnya standnya bisa menengadahkan seperti ini, lebih panjang seperti ini, atau bahkan lurus seperti itu juga bisa. Oke, ini udah support 4K kan, namanya juga 4K. Sekarang kita naikkan standnya terlebih dahulu. Ini dia standnya. Kita buka ya. Teman-teman boleh di komen apabila ada pertanyaan mengenai, Bang, kenapa monitornya seperti ini, atau itu Bang salah Bang, atau harusnya seperti ini, ya boleh. Karena ini juga first impression saya sih terhadap monitor ini seperti apa. Karena saya tadi sedikit research gak begitu mendalam, karena pengen tahu gitu first impression itu seperti apa. Nah, kayak gini ya, kurang lebih tempel. Nah, seperti ini. Ini sudah kuat ininya. Saya nggak tahu ini langsung bisa ke monitor atau gimana ya, atau harus ditambahkan yang ini. Ini saya masih tidak tahu ini fungsinya untuk apa. Apakah untuk stand berdiri aja seperti ini. Ini lumayan berat ya, jadi bukan materialnya bukan plastik lagi, tapi seperti baja ya, tapi nggak baja banget sih. Kalau ini plastik, ini besi. Ini sangat keras sekali ya untuk pergerakannya, tapi fleksibel ya. Ini pastikan teman-teman ininya keras dulu ya. Jadi kabelnya sebetulnya bisa lewat belakang ke sini. Nah, masukkan ke sini, jadi rapih gitu loh. Kabelnya nggak bakalan kelihatan. Ini dia monitornya. Teman-teman bisa lihat detail bagian belakangnya, ada 2 USB 3.0, ini Type C, ini DP in. Ini 2 HDMI ya, ini ada power, ada jack juga. Ini ada tulisan HDMI, tapi di bawah ini nggak tahu kenapa. Di bawahnya juga ini ada untuk setting ya, standar lah ya. Ini speaker kayaknya. Kita langsung tempel, teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini, terus track seperti itu ya. Tuh, jadi ini agak sedikit goyang ya, jadi sedikit rawan ya. Ini sebenarnya ada tombolnya, yang tombol ke bawah untuk teman-teman bisa lihat mungkin. Nah, untuk ngelepas, tapi untuk masangnya juga gampang, tinggal tekan aja langsung berbunyi. Nah, berarti itu udah kuat. Seperti ini ya tampilannya. Oke, sekarang kita sambung ke power ya. Ini powernya. Ini powernya sangat gede ya, lumayan ya. Tapi saya sih lebih suka yang ini, karena kenapa? Untuk ngedit itu nggak harus cahayanya selalu tinggi sih, karena buat mata takutnya rusak juga gitu. Nah, ini saya masih bingung ya, ini buat apa ya. Kalau buat stand doang sih kayaknya enggak sih, ya nggak sih, karena ini seberat ini kalau standnya kayak gini. Coba kita baca ya, karena ada manual book. Oke teman-teman, tadi setelah kita searching dan baca manual book sebetulnya ya. Nah, jadi ada 2 tipe meja yang bisa digunakan untuk si monitor ini. Pertama yaitu cara jepit seperti ini ya. Yang kedua adalah dengan meja yang bolong seperti ini. Teman-teman bisa lihat mungkin yang seperti ini ya. Ini yang pertama A tipe, ini B tipe. Yang dimana yang B tipe ini sebetulnya ada bolongnya kan ini. Teman-teman bisa lihat ada bolongnya si mejanya. Setiap meja pernah lihat mungkin teman-teman kalau meja kantor suka ada bolongnya. Itu bisa untuk kabel atau bisa untuk monitor ini ya. Nah, yang dimana seperti inilah cara pengaplikasiannya kurang lebih. Jadi dibaut dari ini, entah ini di bawah atau ininya di atas mungkin, terus di bawah dikencengin gitu ya. Entah gimana cara ngaplikasiinnya yang jelas. Nah, skrupnya teman-teman bisa lebih jelas mungkin. Jadi si pengerasnya tuh dari bawah gitu, ini dari atasnya. Ini dikencengin ke si monitornya. Nah, mungkin teman-teman bisa di komen lah kalau misalkan ada yang lebih tahu. Kurang lebih seperti itulah. Teman-teman juga bisa searching. Nah, kita langsung ke monitornya, langsung cek aja ya ke powernya, dan langsung connect ke si laptop ini ya. Kita coba langsung menggunakan Type C ya. Kita buka dulu. Nah, kita colok ke laptopnya dan colok ke bagian belakang laptopnya ya. Nih, teman-teman bisa lihat mungkin Type C yang ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Kita sambung kabel powernya. Langsung colok. Set. Ini sebetulnya bisa lewat sini ya dimasukkan, tapi nantilah untuk ngerapihinnya kita ulik di belakang, kita masuk ke sini, dan ke bawah sini, dan ke nyambung pokoknya ke sini lah. Nah, kurang lebih ke kayak gini nih.
kayak gini, tapi itu akan memakan waktu lama. Nanti aja. Ini kita sambung kabel powernya. Sebetulnya naik turunnya agak keras ya, mungkin karena masih baru mungkin ya. Dia bisa mengikuti yang kita inginkan gitu loh, panjang apa, segimana yang kita mau. Kalau di sini nekennya emang susah, tapi kalau di sini lebih gampang seperti itu. Ini juga bisa, coba kita tinggikan, dia bisa miring. Nah seperti ini. Hati-hati ya miringnya. Tadi saya ke kiri agak keras, ternyata seperti ini nih. Tidak semua angle bisa. Nah seperti ini. Kalau teman-teman lihat ini miringnya ke sini ya. Nah tadi saya ke sebelah kiri ke sini agak susah. Juga bisa menengadah seperti ini, bisa juga seperti ini. Nah ini maksimal segini ya. Menengadahnya maksimal segini. Ini dari posisi tengah seperti ini. Coba kita luruskan dulu. Nah sudah ada. Teman-teman bisa lihat. Wah langsung connect ya ke si Apple-nya ya. Teman-teman bisa lihat. Nah seperti ini. Oke, ini ada tulisan apa nih? Caution, make sure to use supplied input cable. Oke. Ini tinggal diatur ininya ya. Not this was the message again. Close aja dulu. Oke. Ini saya pengaturannya default ya. Coba kita samakan dengan ini ya. Ini yang dari Apple. Ini brightness-nya saya fullkan. Ramah sekali ya. Mungkin di kamera ini akan terlihat berbeda ya. Tapi kalau di sini sangat apa ya istilahnya, mulus sekali gitu. Enak sekali dipandang untuk warnanya gitu. Ini menggunakan Type C ya, bukan HDMI lagi. Meskipun sebetulnya di laptop saya ini udah ada HDMI, tapi enggak sih. Ini enak Type C karena bisa dipakai untuk apapun. Kurang lebih seperti itu ya. Coba kita tes YouTube 4K. Ini sebelah kanan ya, gesernya ke sebelah kanan. Wow. Ini kebayang nggak di sini seperti seukuran ini, sedangkan di laptop ini ke sebelah kiri ini segini full. Gimana kalau fullnya di sini? Kita play yang 8K. Wow. Kita mirrorkan ya. Nah, seperti ini. Wow. Jadi yang si Apple ini ya yang mengikuti si ini ya. Di sini ini sangat luas sekali. Kita play. Bagaimana? Ini MacBook M1 Pro, ini monitor LG. Biar teman-teman yang menilai bagaimana hasilnya, perbedaannya. Mungkin di layar nggak bisa ngebedain ya. Maksudnya di kamera nggak bisa ngebedain, tapi kalau realitanya ini 11-12. Coba kita tes suaranya ya. Ini teman-teman di sini juga udah langsung ada ini ya, LG HDR 4K untuk audionya. Kita langsung play. Oke, mungkin segitu dulu ya reviewnya. Teman-teman sebetulnya di sini ada settingannya lagi. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah punya monitor LG dan di sini itu please be aware that change. Jadi sebelum pas mau diubah itu dia nanyain dulu. Ini performanya mau lebih ke nonton TV, cinema, FPS yang tinggi, RTS, color weakness, sRGB, DPI, battery, calibration, atau HDR effect. Ini yang tadi saya play video ini sebetulnya yang custom, nggak diapa-apain sih sebetulnya, original bawaannya defaultnya seperti itu kurang lebih. Nah kita turunkan lagi, kita kepikirkan lagi. Nah untuk audionya tadi saya kurang lebih seperti itu ya, tadi tidak berekspektasi tinggi sih karena ya namanya juga monitor, masih mending suara MacBooknya ya dibanding si audio dari si LG ini. Tapi lumayan lah ada sedikit audionya, teman-teman yang belum sempat kebeli audio gitu ya. Kurang lebih seperti itulah review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi teman-teman kalau misalkan ada tambahan boleh di komen, atau ada pertanyaan boleh di komen juga. Kurang lebih menurut review LG monitor ini sangat rekomendasi sekali. Karena apa? Dibanding si monitor Apple-nya sendiri itu lebih mahal dan apa ya, terkecuali teman-teman emang udah high class gitu, udah levelnya tinggi untuk segi editingnya. Tapi untuk segi editing yang ya solo fighter kayak saya gitu, freelancer atau nggak kerja di kantor yang notabene untuk sekelas sosial media, ya kenapa enggak gitu milih yang ini gitu. Terkecuali teman-teman sekelas Hollywood gitu ya bolehlah, atau nggak PH production house yang fokus di bidang editing video atau digital imaging gitu, boleh menggunakan monitor Apple. Tapi untuk low budget ya teman-teman mending beli ini deh,
kurang lebih seperti itu ya. Ini bisa dimiringin juga seperti ini ya. Oke. Nah, saya nggak tahu ya kalau misalkan untuk gaming ini apakah ini bagus atau enggak, tapi gamingnya yang pasti untuk FPS-nya saya kurang tahu juga sih sebenarnya seperti apa. Tapi saya akan cantumkan nanti di spesifikasi di deskripsi ya. Bagaimana spesifikasi atau komparasi antara monitor yang direkomendasikan oleh website Apple dengan monitor yang ternyata adanya seperti ini gitu. Yang mirip-mirip 11-12 lah, maksudnya namanya sama tapi spesifikasinya beda yang versi low budgetnya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe apabila membantu teman-teman. Oke, see you in the next video.